Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sesuatu yang ganjil dalam perjalanan ibadahmu? Salatmu kau jaga, puasa tidak pernah kau tinggalkan, zikir pun terucap di bibirmu. Namun anehnya, hatimu tetap terasa hampa. Ada kekosongan yang tak terjelaskan, seolah ibadahmu hanya rutinitas tanpa ruh. Apakah engkau juga pernah merasakan itu? Seakan-akan tubuhmu hadir di sajadah, tetapi hatimu entah mengembara kemana. Lidahmu sibuk melafazkan ayat-ayat, tetapi jiwamu tetap resah, tidak menemukan ketenangan. Inilah pertanyaan besar yang sejak dulu digelisahkan oleh para sufi. Mengapa ada orang yang rajin beribadah, tetapi hatinya tidak pernah merasa dekat dengan Allah? Mengapa ada orang yang setiap hari melakukan ritual, tetapi tetap merasa kosong, gersang, bahkan jauh dari kedamaian? Para sufi mengatakan, ritual tanpa spiritual hanyalah jasad tanpa ruh. Ia berdiri, ia bergerak, ia terlihat hidup, tetapi sebenarnya mati. Bayangkan seseorang yang setiap hari menyiram bunga plastik. Dari jauh bunganya tampak indah, daunnya hijau, kelopaknya merekah. Tapi semakin lama engkau sadar bunga itu tidak tumbuh, tidak mengeluarkan aroma, dan tak pernah berbuah. Begitulah ibadah yang hanya sebatas ritual tanpa rasa hadir, tanpa cinta, tanpa ruh. Saudaraku, pertanyaan yang lebih dalam kemudian muncul. Kalau begitu, apa sebenarnya tujuan ritual itu? Mengapa Allah memerintahkan kita salat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran? Apakah hanya agar kita terlihat taat di mata orang lain? Atau ada rahasia yang jauh lebih dalam, yang hanya bisa disentuh bila kita menyalakan api spiritual dalam hati kita? Rumi pernah berbisik dalam syairnya, gerakan tubuhmu dalam salat hanyalah cangkang. Ruhnya adalah ketika engkau merasakan dirimu berdiri di hadapan kekasih sejati. Kata-kata ini mengandung rahasia besar, bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban lahiriah, melainkan perjalanan cinta. Dan cinta itu tidak bisa dipalsukan. Lidah bisa berdusta, tubuh bisa berpura-pura, tetapi hati tidak pernah bisa berbohong. Itulah sebabnya, meski kita bisa menipu orang dengan tampilan ritual, kita tidak akan pernah bisa menipu hati kita sendiri, apalagi menipu Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar ritual kita tidak kosong? Bagaimana agar ibadah tidak lagi terasa hampa, tetapi hidup, bernyawa, dan menjadi jalan menuju Allah? Disinilah kita akan masuk lebih dalam ke pemahaman para sufi. Bagaimana mereka memandang ritual bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai pintu menuju hakikat perjumpaan dengan Sang Kekasih. Sobat Rumi, mari kita duduk sejenak di dalam renungan. Kita sering memahami ibadah hanya sebagai gerakan lahiriah. Salat dipahami sebagai berdiri, rukuk, sujud. Puasa dipahami sebagai menahan makan dan minum. Zikir dipahami sebagai melafazkan kalimat-kalimat tertentu. Tetapi para sufi mengingatkan, itu semua baru cangkang, belum isi. Ritual adalah wadah, ia seperti sebuah bejana yang kosong. Bejana itu indah, berkilau, dan tampak suci. Namun, apa arti sebuah bejana jika tidak pernah diisi air? Apakah ia bisa menghilangkan dahaga? Tentu tidak. Begitulah ibadah tanpa ruh. Ia memang tampak indah di mata manusia, tetapi tidak memberi kehidupan bagi hati. Rumi pernah berkata, jangan tertipu oleh gerakan lidahmu ketika berzikir. Dengarkan hatimu, apakah ia ikut menyebutnya atau hanya diam? Lihatlah, betapa tajamnya pengingat itu. Sebab tidak sedikit orang yang bibirnya basah dengan tasbih, tapi hatinya kering dari rasa hadir bersama Allah. Saudaraku, apa sebenarnya ruh dari ritual itu? Para sufi menjawab, ruh ritual adalah kesadaran kehadiran hati dan cinta kepada Allah. Salat misalnya, gerakan salat adalah wadahnya. Berdiri, rukuk, sujud. Tapi ruh salat adalah kesadaran bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Itulah yang membuat salat menjadi mi'raj, perjalanan naik menuju Allah.
Jika hanya sekadar gerakan tanpa kesadaran, maka salat itu hanya olahraga. Begitu pula puasa. Menahan lapar dan haus hanyalah wadahnya, tetapi ruh puasa adalah rasa lapar yang membangkitkan kesadaran bahwa kita lemah, kita bergantung penuh pada Allah, dan kita dilatih untuk menundukkan hawa nafsu. Tanpa ruh itu, puasa hanyalah diet sementara, dan zikir melafazkan kalimat Allah adalah wadahnya. Tapi ruh zikir adalah hadirnya Allah di hati. Tanpa itu, zikir hanya suara yang lewat di udara, tak pernah mengetuk pintu jiwa. Saudaraku, bukankah kita sering merasakan perbedaan itu? Pernahkah engkau sekali waktu salat dengan penuh kesadaran? Hatimu benar-benar hadir, air matamu menetes, dan engkau merasa begitu dekat dengan Allah? Bukankah salat itu rasanya berbeda dari ratusan salat yang lain yang dikerjakan terburu-buru hanya karena kewajiban? Itulah yang dimaksud para sufi. Ritual adalah tubuh, spiritual adalah nyawa. Tanpa tubuh, nyawa tak bisa menampakkan diri. Tanpa nyawa, tubuh hanyalah mayat. Maka jangan salah, para sufi tidak pernah menolak ritual. Mereka tetap menjaga salat, puasa, zikir, bahkan lebih tekun dari kebanyakan orang. Tapi mereka selalu menekankan, hidupkan ruhnya, jangan hanya jalankan bentuknya. Karena Allah tidak memandang seberapa indah gerakanmu, seberapa panjang bacaanmu, atau seberapa keras suaramu. Yang Allah pandang adalah hatimu, hati yang hadir, hati yang cinta, hati yang merendah di hadapannya. Sobat Rumi, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita berhenti sejenak. Kami ingin mengajakmu untuk ikut hadir, bukan hanya sebagai pendengar tapi juga sebagai sahabat dalam perjalanan ini. Tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mengapa 99? Karena angka ini melambangkan Asmaul Husna, 99 nama indah Allah. Dengan menuliskannya, kita sama-sama berniat agar ritual kita bukan hanya gerakan lahiriah, tetapi juga penuh makna, penuh cinta, penuh kesadaran akan Allah yang memiliki seluruh sifat sempurna. Tulis angka 99 sebagai tanda bahwa engkau ingin ibadahmu berisi, bukan kosong. Sebagai tanda bahwa engkau siap menghidupkan spiritual dalam setiap ritual. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai taman zikir, tempat kita saling mengingatkan bahwa Allah selalu bersama kita. Di titik ini kita mulai mengerti, jika ritual hanyalah wadah, maka tugas kita adalah mengisinya dengan spiritual. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Bagaimana agar hati benar-benar hadir, agar setiap ibadah bernyawa, bukan sekadar rutinitas kosong? Inilah yang akan kita jelajahi berikutnya. Bagaimana para sufi mengajarkan jalan agar ruh bisa hidup di balik setiap ritual, sehingga ibadah bukan lagi kewajiban yang melelahkan, tapi perjumpaan yang membahagiakan. Sobat Rumi, jika ritual hanyalah wadah dan spiritual adalah ruhnya, maka kita perlu bertanya lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan ritual itu sendiri? Apakah Allah butuh gerakan salat kita? Apakah Allah perlu kita menahan lapar dan haus? Apakah Allah membutuhkan suara zikir kita? Tentu tidak. Allah Maha Kaya. Allah tidak berkurang sedikit pun meski seluruh manusia berhenti beribadah, dan tidak bertambah sedikit pun kemuliaannya meski seluruh manusia bersujud siang dan malam. Lalu untuk siapa sebenarnya ritual itu? Jawabannya sederhana namun dalam. Ritual itu untuk kita sendiri, agar kita menemukan jalan kembali kepadanya. Para sufi menggambarkan ritual sebagai pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Ritual bukanlah rumah itu sendiri, ia hanyalah gerbang. Tapi tanpa melewati gerbang itu, bagaimana kita bisa masuk ke dalam rumah? Bayangkan engkau berdiri di depan sebuah istana megah. Pintu gerbangnya tinggi, kokoh, dihiasi ukiran emas.
Apakah engkau akan berhenti hanya di depan gerbang, mengagumi keindahannya, lalu pulang? Tentu tidak. Engkau masuk ke dalam sebab yang engkau cari bukan gerbangnya, melainkan istana di baliknya. Begitu pula ibadah. Salat bukanlah tujuan, puasa bukanlah tujuan, zikir bukanlah tujuan. Semua itu adalah gerbang, tujuannya adalah Allah sendiri. Rumi mengingatkan, jangan berhenti pada bentuk ibadahmu. Ibadah adalah tangga dan tujuan tangga adalah membawamu naik, bukan sekadar berdiri di anak tangganya. Betapa dalam kata-kata ini, banyak orang berhenti pada anak tangga, sibuk menghitung berapa langkah yang sudah ia pijak, tetapi lupa naik sampai ke atas. Ia puas dengan gerakan, dengan jumlah rakaat, dengan panjangnya bacaan, padahal semua itu hanyalah sarana. Saudaraku, lihatlah bagaimana para sufi memahami salat. Bagi mereka, salat adalah mi'raj, perjalanan naik menuju Allah. Setiap kali takbir, mereka merasa sedang melepaskan dunia. Setiap kali sujud, mereka merasakan seluruh ego mereka dihancurkan, lulu di hadapan Sang Pencipta. Maka tidak heran bila sufi bisa menangis berjam-jam dalam salat. Bukan karena bacaan mereka panjang, tapi karena hati mereka benar-benar tenggelam dalam perjumpaan. Begitu pula puasa. Bagi orang awam, puasa hanya soal menahan lapar. Tapi bagi sufi, puasa adalah latihan menyadari kelemahan diri dan membuka pintu kelapangan hati. Saat tubuh lapar, jiwa justru kenyang dengan ingatan kepada Allah. Dan zikir, saudaraku, zikir bukan hanya mengulang-ulang kalimat. Zikir adalah jalan kembali, jalan pulang ke dalam kehadiran Allah. Itulah sebabnya zikir sejati tidak berhenti di bibir, tetapi menembus hati, hingga setiap denyut nadi seakan berbisik, Allah, Allah, Allah. Maka jelaslah, ritual hanyalah jalan. Jalan menuju cinta, jalan menuju keheningan batin, jalan menuju Allah. Bahaya besar bagi kita adalah ketika kita berhenti di jalan lalu merasa cukup, padahal perjalanan belum selesai. Sobat Rumi, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah selama ini aku hanya berdiri di depan gerbang tanpa pernah masuk ke dalam istana? Apakah aku hanya sibuk di anak tangga tanpa pernah naik ke atas? Apakah aku hanya menghitung gerakan tanpa pernah benar-benar bertemu dengan Dia yang kusembah? Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membangunkan. Sebab para sufi percaya, setiap ritual bisa bernyawa jika hati kita hadir di dalamnya. Namun, bagaimana bahaya ketika ritual berhenti hanya sebagai formalitas, tanpa ruh, tanpa cinta, tanpa kesadaran? Saudaraku, mari kita masuk lebih dalam pada satu kenyataan yang sering diingatkan para sufi. Bahaya terbesar dalam ibadah adalah ketika ia berhenti hanya sebagai formalitas. Mengapa? Karena formalitas melahirkan rasa puas palsu. Seseorang merasa sudah cukup hanya dengan menjalankan kewajiban lahiriah, padahal batinnya kosong. Ia mengira sudah sampai, padahal ia bahkan belum benar-benar memulai perjalanan. Para sufi menggambarkannya dengan kata-kata yang tajam. Hati yang kosong lebih berbahaya daripada masjid yang kosong. Apa maksudnya? Masjid kosong masih bisa diisi dengan orang-orang beribadah. Tetapi hati yang kosong, meski jasadnya rajin ibadah, tetap saja jauh dari Allah. Saudaraku, mari kita jujur. Berapa banyak dari kita yang salat hanya karena takut disebut malas? Berapa banyak dari kita yang puasa hanya karena sudah tradisi setiap Ramadan? Berapa banyak dari kita yang berzikir hanya karena ikut-ikutan, tanpa benar-benar merasakan makna setiap lafaznya? Itulah yang dimaksud formalitas. Ibadah dijalankan hanya karena faktor sosial, kebiasaan atau kewajiban, bukan karena hati yang hadir. Rumi pernah mengingatkan dengan sindiran lembut, orang yang salat tanpa hatinya
bagaikan seorang tamu yang mengetuk pintu, lalu pergi sebelum pintu dibuka. Bukankah begitu yang sering terjadi? Kita mengetuk pintu Allah lewat salat, tapi hati kita tidak sabar menunggu jawabannya. Kita terburu-buru, kita sibuk memikirkan dunia, lalu kita pergi dengan tangan kosong. Bahaya lain dari ibadah formalitas adalah kesombongan spiritual. Orang yang merasa sudah beribadah banyak seringkali terjebak pada rasa puas diri. Ia menganggap dirinya lebih suci dibanding yang lain, padahal ibadahnya justru kosong dari ruh. Bayangkan seseorang membawa kotak hadiah yang besar, dibungkus rapi, dihiasi pita indah. Semua orang kagum melihatnya. Tetapi ketika kotak itu dibuka, ternyata kosong. Apakah itu hadiah yang berharga? Tidak. Ia hanya ilusi. Demikianlah ibadah tanpa spiritual. Dari luar tampak megah, tetapi di dalam kosong. Dan kekosongan itu tidak hanya merugikan kita di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan diri kita sendiri. Kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasakan kedamaian yang dijanjikan ibadah. Sobat Rumi, Allah tidak butuh formalitas kita. Yang Allah butuh adalah hati yang lembut, jiwa yang tulus dan cinta yang hadir. Tanpa itu, ibadah hanyalah rutinitas yang melelahkan. Karena itu, para sufi selalu memberi peringatan keras. Jangan tertidur dalam kepuasan palsu. Jangan sampai kita mengira sudah sampai, padahal baru berjalan di permukaan. Jangan sampai kita bangga dengan kulit, sementara kita kehilangan isi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita bisa terhindar dari ibadah formalitas? Bagaimana agar setiap ritual benar-benar bernyawa dan membawa kita semakin dekat kepada Allah? Disinilah para sufi menawarkan jalan. Jalan menghidupkan spiritualitas dalam setiap ritual, hingga ibadah bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan perjumpaan yang penuh cinta. Dan inilah yang akan kita bahas, bagaimana spiritualitas memberi ruh pada ritual, dan bagaimana hati bisa selalu hadir di setiap ibadah. Saudaraku, setelah kita memahami bahwa ritual tanpa spiritual hanyalah formalitas yang kosong, kini mari kita melihat sisi yang sebaliknya. Bagaimana spiritualitas bisa menghidupkan ritual hingga ia bernyawa, beraroma, dan menjadi jalan perjumpaan dengan Allah. Para sufi berkata, hidupkan ibadahmu dengan hati, karena hati adalah rahasia yang paling dekat dengan Allah. Apa maksudnya? Bahwa setiap ritual sekecil apapun bisa menjadi penuh makna bila hati benar-benar hadir. Salat, misalnya, gerakannya memang sama, takbir, rukuk, sujud. Tapi apa yang membuat satu salat berbeda dengan salat lainnya? Jawabannya adalah kehadiran hati. Ketika engkau benar-benar sadar bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Allah, tiba-tiba setiap takbir terasa berat, setiap bacaan terasa hidup, dan setiap sujud membuat air mata jatuh tanpa engkau sadari. Inilah yang disebut sufi sebagai hudur, hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Puasa pun demikian. Bagi sebagian orang, puasa hanya menahan lapar, tapi bagi sufi, lapar adalah guru. Setiap rasa haus mengingatkan betapa kecilnya diri kita tanpa rahmat Allah. Setiap detik menahan diri dari nafsu adalah latihan untuk meletakkan ego dan menyerahkan jiwa sepenuhnya kepadanya. Maka puasa bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, tapi latihan spiritual yang melembutkan hati. Zikir lebih jelas lagi. Zikir bukan hanya menyebut nama Allah, tetapi menyertakan Allah dalam setiap denyut nadi dan tarikan napas. Sufi mengatakan, zikir sejati adalah ketika engkau berhenti melafazkan nama Allah, tetapi hatimu terus mengingatnya tanpa henti. Itulah mengapa ada sufi yang tenang wajahnya, tapi seluruh jiwanya bergemuruh dengan zikir yang tak terdengar.
Kemudian bagaimana cara kita menghidupkan ruh dalam ritual? Para sufi mengajarkan beberapa jalan. Pertama, khusyuk bukan hanya menundukkan kepala tapi menundukkan hati. Khusyuk adalah ketika dunia berhenti sejenak dan yang tersisa hanyalah engkau dan Allah. Kedua, muraqabah, hadirkan perasaan bahwa Allah selalu mengawasi. Dengan kesadaran ini, setiap bacaan dan gerakan terasa sakral karena engkau tahu tidak sedang sendirian. Ketiga, ikhlas. Lepaskan keinginan pamer. Lepaskan rasa ingin dipuji. Ibadah yang ikhlas hanya menuju Allah, bukan menuju mata manusia. Keempat, cinta. Inilah inti ajaran sufi. Mereka beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharap surga, tetapi karena cinta kepada Allah. Rumi berkata, "Aku menyembahmu bukan karena takut nerakamu, bukan karena mengharap surgamu. Aku menyembahmu karena engkau layak disembah." Ketika cinta hadir, ritual tidak lagi terasa berat. Ia berubah menjadi pertemuan yang dinanti-nanti, seperti seorang kekasih yang bergegas menemui yang dicinta. Begitu pula seorang sufi bergegas menuju salat, zikir, dan doa. Jika spiritual hadir dalam ritual, maka ibadah tidak lagi menjadi kewajiban yang melelahkan. Ia menjadi sumber energi, menjadi obat hati, menjadi pelipur lara. Satu sujud dengan penuh cinta bisa lebih bernilai daripada 1000 sujud tanpa rasa. Pertanyaannya kini, apakah kita siap menghidupkan ruh dalam ibadah kita? Apakah kita berani melangkah lebih dalam? Dari sekadar gerakan menuju kehadiran, dari sekadar kewajiban menuju cinta. Disinilah kita akan mengulas bagaimana para sufi menutup perjalanan ini dengan sebuah pesan reflektif, bahwa ritual tanpa spiritual hanyalah bunga plastik, dan hanya dengan ruh cinta ia akan tumbuh, hidup, dan berbuah. Sobat Rumi, mari kita duduk sejenak dalam diam. Kita telah menempuh perjalanan panjang dari membicarakan ritual yang seringkali hanya menjadi rutinitas hingga menyelami bagaimana ruh spiritual mampu menghidupkan setiap ibadah. Sekarang bayangkan kembali semua yang kita jalani. Berapa banyak kali kita telah menunaikan salat, berpuasa, berzikir, membaca doa, namun hati kita tetap kosong, gersang, dan jauh dari makna. Inilah yang oleh para sufi disebut sebagai cangkang tanpa isi. Ritual yang dijalankan hanya di permukaan, tapi tidak menyentuh kedalaman jiwa. Namun jangan salah paham, ritual tetaplah penting. Ia adalah jalan, ia adalah pintu, ia adalah wadah. Tanpa ritual, kita mungkin akan mudah hanyut dalam kelalaian dunia. Tetapi ritual tanpa ruh ibarat tubuh tanpa jiwa. Ia berdiri namun mati. Ia ada namun hampa. Rumi berkata, "Jangan puas hanya dengan gerakan bibir. Biarlah hatimu ikut bergetar dalam setiap zikir. Jangan puas hanya dengan menundukkan kepala. Biarlah jiwamu ikut bersujud dalam keheningan terdalam." Disinilah letak rahasia besar dalam sufisme, menghidupkan ritual dengan kehadiran hati. Tidak cukup hanya membaca, tetapi merenungkan. Tidak cukup hanya mengucapkan, tetapi menghadirkan. Tidak cukup hanya bersujud, tetapi benar-benar merasakan diri kecil di hadapannya. Mari kita tanyakan pada diri masing-masing. Apakah kita sekadar menjadikan ibadah sebagai rutinitas? Atau sudahkah ibadah itu menjadi jalan untuk merasakan Allah hadir dalam setiap tarikan napas? Ingatlah, ritual adalah jembatan. Ia menghubungkan bumi dengan langit, manusia dengan Tuhannya. Tetapi jembatan hanya berguna jika kita benar-benar menyeberanginya. Banyak orang berdiri di ujung jembatan, tapi tidak pernah melangkah.
Mereka puas dengan bentuk luar tapi tidak pernah merasakan kedalaman batin. Maka tugas kita adalah berani melangkah. Melangkah dari ritual yang kering menuju spiritual yang hidup, dari formalitas menuju hakikat, dari kebiasaan menuju kesadaran. Saudaraku, jika hari ini engkau masih merasa hampa dalam ibadah, jangan berkecil hati. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang mengetuk pintu. Itu adalah undangan dari Allah untuk masuk lebih dalam. Jangan biarkan hatimu tertidur, bangunkanlah ia dengan zikir yang hadir, doa yang tulus dan sujud yang benar-benar menyerahkan diri. Pada akhirnya sufisme mengajarkan bahwa ritual dan spiritual bukanlah dua hal yang terpisah. Ritual adalah jasad, spiritual adalah ruh. Jika keduanya bersatu, maka lahirlah ibadah yang sempurna. Ibadah yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga mengguncang jiwa, membangunkan hati dan menuntun kita menuju cinta ilahi. Maka jangan puas hanya dengan ritual. Hidupkanlah spiritual. Karena di sanalah letak kehidupan sejati, kehidupan yang tidak akan pernah hampa, sebab selalu terhubung dengan sang sumber kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.